Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Maaf saya agak terlambat. Tadi ada yang menyusun jadwal pengajian untuk staf di RRI malam Jumat. Jadi ke sama Profesor Ashwin dengan saya kata dulu. Insyaallah pengajian kita hari ini mengenai kitab Hifayatul Alam dan kita sudah sampai di sifat iradah. Durasi pengajian jadi nanti ke depannya mungkin akan seperti ini, kita belajar seperti 11-19. Jadi pengajian kita akan berdurasi sekitar 1 jam atau 40 menit. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Bila tanya jawabnya tidak banyak atau cuma selesai, berarti ya pengajian itu selesai. Jadi saya juga mohon maaf mungkin akan ada beberapa format akan ada perubahan format sedikit dalam pengajian kita. Artinya saya mohon maaf juga pada teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin yang nggak semua sama pikirannya, nggak semua sama selera, nggak semua sama tujuan. Tapi ya memang artinya saya pun paham tidak semua tempat itu bisa masuk. Jadi ada masukan-masukan dan alhamdulillah benar masukan kita. Jadi saya ada yang komplain karena udah saya sering membuat pengajian ada permainan-permainan. Jadi mungkin untuk kedepannya permainan berbeda. Artinya kita khusus pengajian saja. Jadi kalau nanti yang ngantuk atau yang bosan yang apa di sini mohon maaf tidak terlalu daripada saya bilang nggak dikasih aja lagi ya udah masa menyesuaikan. Saya mohon maaf, artinya saya pernah sampaikan saya berterima kasih, itu memang lebih bagus bagi yang selama ini mungkin senang dengan permainan. Saya mohon maaf bagi yang kurang senang, alhamdulillah kita nanti pengajian ini tidak ada permainan sampai akhir lagi depannya daripada hilang kedua mengajar. Jadi saya menyesuaikan dengan ini kayaknya kita rumah berjalan artinya untuk kita rumah yang mungkin itu berbeda ya itulah kan menyesuaikan mengangkat dengan ada hiburan daripada nanti seperti disampaikan juga kalau saya nggak kita menyesuaikan diri mungkin saya yang hilang hanya diri saya kan. Teman-teman jemaah semuanya bagus seperti ini. Kalau ada masukan-masukan atau apa yang kurang, yang salah dan sebagainya boleh disampaikan pribadi juga boleh, bagus juga ya. Saya juga nggak tahu ini kan karena kita tetap muka dua pihak. Kadang-kadang teman saya ada yang salah, ada yang kurang. Ada yang salah, boleh ditegur secara pribadi, boleh disampaikan. Artinya saya pun siap menerima masukan, siap menerima kritikan, siap menerima saran. Dan juga saya mohon maaf, hampir 4 tahun saya di sini juga. Artinya mungkin banyak yang mungkin tersinggung atau kenapa tentunya jual sama yang jadi ya mungkin ada yang nggak sesuai yang ada yang nggak sesuai dengan cara penyampaian saya. Saya juga mohon maaf. Dan saya berusaha menyesuaikan. Itu pastinya sampaikan saja, jangan ada yang berbelanja. Saya pun jadi gak enak kalau kita ada yang mengganggu atau kurang cepat dalam penyampaian saya. Dan bila pun seandainya ada yang mungkin yang tadi itu berolah sapi dan kalau aneh itu kan karena saya disuruh masuk mengenai begitu saya punya waktu saya masuk. Kalau ada yang bosan atau kira-kira ada permintaan jadi Ustaz Nali Domong lah yang kurang pas atau apa
Ya, saya siap juga karena kondisi kita sebagai public speaker ini ngomong di depan orang, kita harus siap dengan penerimaan orang. Ustaz Agus Somad aja yang hebat saja tidak selalu diterima, kan artinya ada banyak kontroversi. Kalau ini saya yang ilmunya mungkin cuma setuju saja, kita di sini kita diskusi saja. Artinya mungkin ada hal-hal yang kurang benar, saya mau banyak maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan apresiasi selama ini, seperti Mufti atau yang mungkin sebelahnya juga pas, ya mungkin kita jawab ya diskusi yang pribadi. Ada yang senang-senang, yang dia suka atau yang tidak nyaman, kita boleh nanti diskusi di luar. Karena betul tidak semua sama, tapi yang dia ada beberapa yang memang ada. Baik, kita mulai pengajian kita. Kita sudah menjelaskan kemarin sedikit tentang ibadah. Kita ulang sedikit untuk menyambung apa yang kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang belajar pada hari ini di Masjid At-Taubah lapas surah Al-Yasmin mendapatkan manfaat dari pengarang baik dunia maupun akhirat di dunia. Kita sudah bercerita kemarin tentang sifat 8 yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu iradah. Sifat iradah ini yang dimaksudkan dengan sifat iradah adalah mengkhususkan segala yang mungkin dengan sesuatu yang boleh jadi pada sesuatu benda atau makhluk. Seperti contohnya si Zaid atau kita di sini. Pengemudi boleh terlahir dengan kondisi tinggi atau dengan kondisi pendek. Nah, pada saat ini beliau ada di samping kita dalam kondisi tinggi beliau itu terjadi karena iradahnya Allah Ta'ala. Hari ini sesuatu yang yajuz yang boleh terjadi pada kita bisa berada di dalam LP, bisa berada di luar LP. Tapi hari ini kita berada di dalam. Berarti iradah Allah menunjukkan bahwa kita berada di dalam. Terjadinya sesuatu yang mungkin pada makhluk itu ditafsir dengan sifat iradah Allah Ta'ala. Wa ammal qudratu fa hiya tabarruzul qawli minal adami ila al-wujud. Kal iradati takhassasa wal qudratu tabarruza. Jadi yang disebut kudrat adalah menzahirkan tinggi daripada tiada kepada ada. Jadi iradah adalah taksis dan kudrat mewujudkannya. Jadi pada terjadinya segala sesuatu itu ada dua sifat yang ta'alluq. Ada iradah, ada kudrat. Pemilihan Tengku Budi dari pendek menjadi tinggi ini daerah sifat iradah. Terjadinya beliau lahir sekarang tinggi itu ta'alluq kudrat. Kita bisa miskin, bisa kaya. Allah memilih kita jadi miskin. Pemilihan Allah kita menjadi miskin ta'alluq iradah. Allah mewujudkan kita hari ini miskin ta'alluq kudrat. Kita boleh berada di luar, bisa berada di dalam LP ini. Hari ini Allah memilih kita untuk termasuk dalam golongan yang berada menjadi warga binaan di LP ini. Taksis itu terjadi dengan ta'alluq sifat iradah. Artinya kehendak yang berada di dalam. Perwujudan kita berada di dalam Allah diwujud yang berada di dalam itu ta'alluq kudrat. Hari ini istri kita hamil di luar sana. Kita kena hukuman 4 tahun penjara. Istri kita tiba-tiba hamil 7 bulan. Siapa yang hamil kita atau pokoknya hamil lah. Nah, begitu hamil, ini mau melahirkan anak. Anak kita bisa lagi bisa perempuan. Pemilihan Allah bahwa anak kita akan lahir laki-laki itu iradah. Wah, lahir laki-laki di hari H itu ta'alluq kudrat. Bisa dipahami ya. Jadi iradah mengkhususkan, kudrat melahirkan atau mewujudkan. Jadi ini iradah dan iradah, tapi memang keduanya terjadi pada suatu zat, satu makhluk
ya Allah, nabi putusan Lun seperti permintaan aku dari kemarin, gue pengen minta putusannya dia dapat 5 tahun saja. Tiba-tiba Allah gerakkan hati hakim yang al-Ghafur, Allah gerakkan hati hakim agar memilih putusannya jadi 5 tahun. Mungkin lebih kurang daripada tuntutan jaksa penuntut. Pada saat hakim mengetok palu, tok, 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 di situ palu bergerak. Pada saat hatinya berbisik ini 5 tahun saja, itu berada. Pada saat ketok palu, itu bergerak. Sepahnya. Jadi dalam setiap kejadian ada iradah, ada gerak. Dan ini dua hal yang memang sulit terpisahkan pada satu kejadian. Dan segala yang mungkin, hal yang mungkin terjadi yang ta'alluq qudrah dan iradah pada benda tersebut ada 6 macam. Jadi sesuatu yang ta'alluq qudrah dan iradah padanya ada 6 macam. Yang pertama al-wujudu, yaitu ada suatu benda, ya, adanya suatu sifat, adanya suatu kejadian, adanya kita, adanya makhluk. Di situ terjadinya ta'alluq iradah dan qudrah. Allah berkehendak benda itu ada iradah. Allah mengadakan benda tersebut qudrah. Satu ya, itu wujud. Yang kedua wal adamu, dan adam dan tiada. Hanya orangnya dengan napeng. Tiba-tiba duit kita hilang, duit kita tiada. Tiadanya sesuatu di situ tidak ta'alluq dua hal, iradah dan qudrah. Allah berkehendak pengennya gadar. Duk di gadar. Gadar dompet dicuri, dijamin hanya pulang nih. Maka gadar sih. Posisi Adam ini yang kedua juga posisi ta'alluq qudrah dan iradah. Jadi ada dua, yang pertama wujud, yang kedua Adam. Yang ketiga wasifatu, yaitu sifat. Pada sifat ini juga ta'alluq iradah dan qudrah. Katauli seperti tinggi, wal qasri dan pendek. Di sini juga ta'alluq qudrah dan iradah. Allah kepengen free sering olahraga bisa sekitar 30 cm panjangnya misalnya. Panjang apa? Panjang. Nah, jadi Allah mau pendek atau mau panjang saat mau itu iradah. Kita kadang-kadang sudah pergi ke mana Eropa, kita pendek ya. Itu iradah Allah memang pendek. Qudrah saat terjadi panjang atau pendek ini, di situ posisi ta'alluq qudrah. Jadi pertama pada wujud, kedua pada Adam, ketiga pada sifat. Yang keempat wal azminati, pada zaman, pada waktu. Kita mau putusan kita 5 tahun. Ternyata ketika hakim memutuskan malah 6 tahun, padahal tuntutan 5 tahun, hakim memutuskan 5 tahun. Iradah pada diri hakim kan masa tahanan kita, masa kita sudah minta PB, sudah minta CB. Tapi zamannya, waktunya bergeser. Seharusnya kita bebas bulan 11, bukan bergeser jadi bulan 12 misalnya. Banyak kejadian teman-teman kita seperti itu. Nah, zaman yang bergeser ini ta'alluq iradah, Allah tidak berkehendak kita pergi terus cepat ke sini, dan ketika putusan ini terjadi, disitulah ta'alluq qudrah. Itu yang pertama wujud, yang kedua Adam, yang ketiga sifat, yang keempat zaman. Yang kelima wal amkinati, dan makan dan tempat. Hari ini kita berada di sini. Tiba-tiba mungkin ada kata-kata kita yang dalam menyampaikan sesuatu salah. Lalu kita dipindah ke LP Haju, Kolam Baru. Sudah bisa dipindah ke Aceh, bisa dipindah ke LP Bidu, bisa dipindah ke LP Takemon. Ini amkinah tempat. Saat nafas atau orang yang sedang memutuskan untuk pengen senang sebenarnya dengan pagi LP kelas 2 semuanya. Pindah tadi. Saat beliau mau pindah kita, itu iradah, ta'alluq iradah. Pada saat keputusan ditekan, disebut ta'alluq qudrah. Hari ini ada di antara jamaah
kayaknya apa itu nggak kabur aja kalau dia kawannya. Ada yang kepengen memindahkan mungkin. Nah di saat kepengen itu bergerak. Oh irada. Pada saat disampaikan ke pimpinan, kan jeleknya Ustaz Gunawan namanya kecil kan. Ini ada hapus bukan? Ya. Saat dihapus itu pakai penghapus atau pakai kain dihapus. Nah di situ takluk benar. Tapi amkinah kita tempat kita berbeda. Jadi yang kelima tempat. Ada tiada sifat masa tempat. Yang keenam wal jihad dan arah. Hari ini hanya rencana mulai pergi dari perjalanan ke Novi sebulan lagi keluar. Beliau berencana pergi ke Banda Aceh. Ada saudaranya di sana, ada Kapolda yang baru lagi. Beliau pengen bisa bekerja lagi di Polda Banda Aceh misalnya, Polda Aceh. Arahnya sudah arah dari Simpang Polantas juga itu sudah arah ke kanan mau Banda Aceh. Tiba-tiba beliau ingat rumah, sangat lancar Banda Aceh. Beliau gaji beda. Balik arah. Saat beliau mau balik arah itu ada, beliau putar arah mobil beliau atau kendaraan beliau, situ takluk putar. Tapi ada 6 yang takluk putar ada. Yang pertama itu ada tiada sifat, zaman, tempat, arah. Nah, waktu sama dan menamakan ini ke 6 hal ini al-mumkinatul mutaqabilatu. Segala mungkin yang punya lawan, artinya yang punya pembanding yang punya sifat. Berarti segala hal ini bisa berbalik arah. Ada bisa berbalik dengan tiada, sifatnya bisa panjang, bisa pendek juga, zamannya bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa bulan ini, bisa bulan depan. Tempatnya juga bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jihad arahnya juga bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi banyak hal-hal yang bisa terjadi dalam ta'aluk sifat bukan dan iradah ini. Saya paham ya? Nah, kita dibuka sesi tanya jawab sekitar 15 menit tadi aturannya saya sampaikan. Tapi kalau memang kira-kira nanti tour temannya boleh tanya langsung juga kayaknya. Artinya tadi disampaikan Ustaz ini berarti ngajaknya 1 jam. Setelah ngajak 1 jam boleh tanya jawab 15 menit. Oh iya boleh. Tapi kayaknya kalau memang ada pertanyaan sambil kita tanya Pak Ujung atau kadang-kadang memang kena pertanyaannya di sini kayaknya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau kita juga ya udah saya mau maaf ya. Karena kita nggak tahu ya sebenarnya arahnya bagaimana dengan pengajian ini. Kalau benar bertanya langsung. Tadi saya sebelum pergi sebenarnya sudah siap-siap juga tapi barang kecil untuknya untuk kalau yang penting ada nih. Ada saya bilang karena saya punya pengajian yang ini ada di. Ustaz. Ya. Irada itu perencanaan. Irada itu perencanaan. Ya, kudra itu sesuatu perencanaan yang sudah terjadi. Iya. Gitu. Ya. Jadi irada itu perencanaan, kudra itu keputusan. Keputusan yang sudah terjadi. Keputusan yang terjadi. Di saat ta'aluk terjadi itulah. Jadi saat kita mau memutuskan, bila pesan rumah apa hasil, ayat mengkawin kedua. Rencana mengkawin kedua itu irada. Saat kita belum terima nikahannya, don ayah, di situ ta'aluk kudrahnya. Berarti kudrah terjadi setelah iradah. Setelah ada iradah dari Allah, terjadi kudrah. Nah, hari ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat kun fayakunmu ya Allah, keluarkan saya dari penjara, bebaskan saya dari penjara. Nah, Allah kan baru mengabulkan doa kita setelah ada iradah. Iradah dari Allah ya. Allah berkehendak bahwa kita akan bebas. Saat ada iradah Allah, baru di situ ta'aluk iradah. Terjadinya putusan kita bebas. Jadi memang dekat-dekat antara iradah dengan kudrah dan ini keduanya saling berhubungan. Makanya tadi keenam hal yang mungkin terjadi di sini al-mumkinatun mutaqabilah, segala hal yang mungkin dan saling berhadapan atau saling mempunyai lawan. Fal wujudu yuqabilu adami, maka wujud lawannya adalah wujud ada, lawannya adalah tiada. Watulu yuqabilu qasri, dan tinggi lawannya pendek. Wajihatun fawqa yuqabilu jihatin tahta, arah atas lawannya arah bawah. Mungkin ada ingat pertanyaan saya kemarin, atas ke atas lawannya ke bawah. Kalau
depan lawannya ke belakang. Kalau ke dalam. iya ke dalam keluar ya. Kalau keluar apa ya? Iya keluar ya. Oke, ini lawan-lawan daripada 6 yang tadi. Wa makan kaza, dan tempat pun seperti demikian. Kami sudah lupa di luar seperti Mesir, lawan daripada selainnya Kasyam makanan seperti negeri Syam. Jadi hari ini kita mau ke Mesir, nggak jadi supaya kita pergi ke negeri Syam. Nah ini adalah lawan daripada tempat. Wahasul dzalika, dan hasil daripada demikian. Anna Zaidan, kesimpulannya bahwa sesungguhnya si Zaid atau kita hari ini qabla wujudihi yajuzu alaihi ayyuqa ala adamihi wa yajuzu ayyujadu fi hadzal zaman, bahwa sesungguhnya Zaid atau kita hari ini lahir kita misalnya tanggal saya 30 April 1980. Pada saat 30 April 1980 saya lahir ketika azan maghrib. Ketika asar itu ada dua pilihan masih. Bisa jadi Zaid dan sebelum wujudi Zaid sebelum ada dia. Yajuzu alaihi ayyuqa ala adamihi, bisa jadi dia kekal di atas tiadanya. Wa yajuzu ayyujadu fi hadzal zaman, dan bisa jadi dia diadakan, diciptakan oleh Allah pada zaman itu. Pada saat saya 30 April 1980 waktu asar, bisa jadi saya lahir saat itu atau tidak lahir. Tidak lahir apakah gugur atau meninggal waktu lahir. Jadi di saat itu masih mungkin segala sesuatu. Hanya target orang yang lahir. Kalau lahir bisa jadi lahir, bisa jadi mana? Masih ada dua kemungkinan. Kita hari ini targetnya bebas. Kita belum bebas. Bisa jadi bebas, bisa jadi tidak. Kadang mata dia buka pintu, tiba-tiba kunci gitu. Orang kan tapi enggak kunci. Si kahana kunci. Atau pun plan buat dompet itu kunci yang berapa. Bisa jadi. Jadi kita pokoknya sebelum ada di tangan, kita nggak bisa putuskan. Target di bayi utang dengan dorongnya. Dalam itu target dolar itu. Itu ada orang omahnya punya bayi utang, tapi nawarin orang yang pernah bayi atau lonjokkan. Di saat itulah keputusan yang targetnya sebelumnya akan terjadi pada kita tiba-tiba berubah. Ini posisi daripada ta'alluq udah dan tidak lagi. Fa'idha wujidah maka khassasatil iradatul wujudihi badalan an adamihi. Apabila si Zaid pada saat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala 30 April 1980 maghrib tiba-tiba kita lahir, maka adanya kita menjadi taksis daripada tiadanya kita, badalan pengganti daripada tiadanya. Maka sungguh telah dikhususkan oleh iradah akan wujudnya si Zaid sebagai ganti daripada tiadanya si Zaid. Itu berarti iradah menghendaki bahwa si Zaid ini akan ada. Walaupun ratu abrazatul wujud, dan kudrahlah yang melahirkan wujud. Jadi paham ya? Saat 30 April 1980 saya lahir ke dunia di waktu maghrib. Saat itu sebelum lahir Allah memutuskan punah. Nah kata Allah iradah. Wah lahir abrazat oleh kudrah, dilahirkan oleh sifat kudrah. Jadi sifat kudrah dan iradah adalah selalu berada pada dua hal. Jadi sifat kudrah dan iradah yang terjadi ini selalu terjadi bersamaan pada setiap mungkin yang keenam tadi. Wa yajuzu ayyujada fi zamani tawfat wa fi ghairihi. Falladhi khassasa wujudi, falladhi khassasa wujudahu fi hadha zamani duna ghairihi wal iradatu. Dan boleh bahwa diciptakan si Zaid pada zaman topan. Zaman topan misalnya pada lahir pada tsunami bangsa, pada gempa bangsa. Ini kita hari ini kejadian gempa di Sukabumi, Jawa Barat, kejadian gempa. Kemarin kejadian gempa di Aceh Selatan, gempa. Jadi kalau terjadi zaman gempa. Ini kejadian si Zaid mau diciptakan pada zaman topan, wafiraili atau pada zaman lain. Falladhi khassasa wujudahu fi hadha zaman, maka yang mentaksiskan bahwa dia akan tercipta pada zaman itu, pada waktu itu, duna ilmu
bukan pada waktu yang lainnya. Wal iradatu yaitu sifat iradah. Jadi yang menunjukkan bahwa dia akan lahir pada tanggal bulan kuling. Yang menciptakan tanggal itu atau bulan itu adalah sifat iradah. Wa yajuzu an yakuna tawilan atau qasiran, dan bisa jadi si Zaid itu tawilan, tinggi, atau qasiran ataupun pendek. Falladhi khassasatu lahu badalan min al-asli, maka yang mentaksiskan, yang mengkhususkan tingginya si Zaid menjadi pengganti dari pendeknya si Zaid adalah al-iradah, yaitu sifat iradah. Wa yajuzu an yakuna fi jihatil fawqa, bisa jadi si Zaid itu berada di atas. Falladhi khassasahu fi jihatil tahta, maka yang mentaksiskannya pada arah bawah. Semoga sukses. Jadi kami pasang kegiatan. Ya, si Zaid bisa berada di atas, tapi pada saat si Zaid terpilih untuk berada di bawah, maka yang mentaksiskannya adalah iradah. Kita bisa kerja di atas, cek. Nanti waktu yang ikut dengan pengajian, cek yuk. Nah ya, pada saat beliau berpindah ke bawah, inilah taksisnya berada dengan sifat iradah. Yang menjadikan itu, yang menggerakkan itu iradah. Hari ini kita berada seharusnya pada posisi wali kota atau pada posisi pejabat. Tiba-tiba mutasi, dia yuk, aja ke staf, aja urus biasa, tak terpilih kita sebagai wali kota. Nah, yang merubah sifat kita ini adalah sifat iradah. Kalau bisa berjalan. Siap. Oke. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani, dan bermula qudrah dan iradah adalah dua sifat yang qaimatani, berdiri dua yang sifat bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat iradah, sifat qudrah, keduanya melekat pada zat Allah Ta'ala, tidak terpisahkan. Qaimatani bidzatihi, keduanya melekat pada zat Allah Ta'ala, maujudatani, dan keduanya wujud. Jadi sifat ini merupakan sifat tidak terpisahkan dari Allah Ta'ala, beda dengan kita. Kalau kita punya kehendak, tapi kehendak kita tidak selalu terwujud, bisa jadi terpisah. Contoh, keinginan saya besok menjadi khatib di sini untuk Jumat, saya juga mau untuk gaji. Tiba-tiba ada perubahan, karena istri ngajak ke mana tempat anak. Akhirnya pengajian barusan pagi tadi barusan dikonfirmasi, saya geser ke Jumat depan lagi. Jadi iradah saya tidak terwujud karena kita malas ribut dengan istri, ya udah daripada ribut, ya udah rutin kehendak. Mohon maaf saya jadi nggak bisa ngisi besok, mungkin yang ngisi itu mesti sudah ngisi sama tentu wajib. Nah artinya walaupun kita punya kehendak, tapi nggak semua kehendak kita terwujud. Kita punya iradah, tapi tidak semua keinginan kita terwujud. Beda dengan Allah, apapun yang diinginkan Allah pasti terwujud. Karena kenapa? Sifat iradah ini qaim, ada pada zat Allah. Kalau iradahnya Allah tidak terwujud, maka zat Allah Ta'ala kurang. Ada naqsi, ada kekurangan. Zat Allah Ta'ala tidak punya iradah atau iradahnya tidak terwujud, maka ada kekurangan. Kita wali kota, kaitannya lu wali kota, saya kepengennya Ketua jadi Kapolres. Oh anjir, nah amanah dari Pak Gubernur, anjir banyak Kapolres, udah mulai ini. Nah, tapi hanya lebut sudahnya saya wali kota tapi nggak punya wewenang. Saya presiden, menteri saya nggak bisa pilih, yang pilih orang lain, ada orang lain yang atur menteri saya. Berarti saya nggak punya iradah, nggak punya hak untuk menentukan keinginan, apalagi nantinya kudrahnya. Makanya ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti ada dalam iradah dan akan diwujudkan dengan kudrah. Karena dua sifat ini qaimatan bisa ta'ala, berdiri keduanya pada zat Allah Ta'ala.
dibaca idam. Bagaimana idam sifatnya? Lau kusifa'anna hijab, apabila dibukakan hijab daripada Allah Ta'ala. Kita sekarang nggak bisa lihat Allah Ta'ala karena ada hijab, ada penghalang. Lara'ainahuma, sungguh kita akan melihat keduanya. Kudrah dari kalian, iradah dari kalian. Dibaca dari kalian mungkin saya padu, karena saya juga nggak tahu, saya juga belum lihat. Kapan kita bisa lihat? Kalau kita masuk surga nantinya. Makanya berdoa, insya Allah semua kita yang hadir di sini bisa berdoa ini. Karena Allah golongkan kita jadi ahli surga. Tidak apa-apa di dunia ini katanya menderita, kita sedikit harta, kita ada masalah. Wajar kalau hidup kita sekarang banyak rintangan. Kadang-kadang kita susah. Kenapa hidup saya banyak rintangan? Wajar, ini namanya kehidupan. Kehidupan wajar banyak rintangan. Kalau banyak rintangan, namanya catering. Biasanya rata-rata sesuatu berarti bukan hidup catering. Tapi kalau hidup wajar banyak rintangan ya. Karena pegang menongkrong, pegang mendihkan. Kalau kita belum jaksa, itu belum kalah. Akhirnya jaksa yang ada, ya malah menuntut kita. Makanya kadang-kadang kita kenal dengan jaksa yang bukan membantu kita, jaksa bantu, jaksa belanja. Ya. Jadi salah posisi. Makanya jangan sampai kita salah satu ini ikuti aturan yang benar, insya Allah kita akan berjalan. Jadi sifat kudrah dan iradah Allah ini akan bisa kita lihat nantinya kalau kita di surga. Sekitar hari Jumat adalah hari raya. Kita diberikan hak untuk melihat Allah Ta'ala. Di saat kita melihat Allah Ta'ala, disitulah kita akan melihat, oh ini yang Ustaz Gunawan cerita. Ada sifat kudrah dan iradah pada Allah Ta'ala yang keduanya berdiri pada zat Allah Ta'ala. Bagaimana nanti kita lihat? Kepengenlah kita untuk masuk surga. Jadi karena ini sesuatu yang sangat nikmat sekali. Kita di surga diberikan semua makanan yang kita inginkan. Kita kepengen waktu kita bukan hawa makanan, belum hawa makanan mentah mereka hati. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu kita kepengen. Tapi sebenarnya nggak hanya terbatas pada situ. Kita kepengen pizza, kepengen spaghetti, kepengen semua makanan apapun yang kita inginkan. Semua akan terwujud, minuman juga begitu. Tapi semua keinginan kita ini termasuk bidadari, kita bisa